Tuti ini kesurupan. Dan kesurupan tuh suaranya berubah jadi suara cowok. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gue, Dunia Maya dalam Misteri, dan pastinya bareng gue lagi, Maya Mas. Dan kali ini gue mau ngebahas tentang cerita pengalaman pribadi dari narasumber yang udah kirim cerita ke DM Instagram Maya Marsa. Itu aja udah. So, gak usah lama-lama lagi. Buat kalian yang penasaran sama ceritanya, yuk simak dan tonton terus ceritanya. Jadi, Mbak Yuni ini ngirim cerita pengalaman kisah horornya ke gue. Dan pada saat itu dia ngedaki Gunung Salak tahun 98. Mbak Yuni pergi ke Gunung Salak itu bareng teman-temannya sama tunangannya. Yang dimana terdiri dari 10 orang. 5 orang perempuan dan 5 orangnya lagi laki-laki. Pertama naik nih dia katanya sih dalam perjalanan enjoy aja gitu loh guys. Kayak nggak ada beban, semuanya serba bahagia banget. Namanya pengen naik gunung, kata dia kayak hitung-hitung cuci mata. Singkat cerita, setelah sampai di Gunung Salak, beliau kan naik gunung nih. Nah dia tuh jalan itu sekitar jam-jam 10-an katanya. Seingat dia sih jam 10-an, karena kan emang udah lama banget ya guys itu. Jam 10-an dia naik katanya, sampai di pertengahan itu pos berapa ya, dia agak-agak lupa, pos 4 apa pos 3 dia bilang. Nah itu temennya mulai aneh guys. Yang temennya ini namanya gue samarin ya guys, namanya si Tuti. Nah Tuti ini tuh agak-agak kayak orang linglung gitu loh, kayak celingukan gitu, kayak nyari sesuatu, nyari apa gitu. Sampai Mbak Yuni ini cerita ke gue katanya, si Tuti ini bener-bener kayak orang yang gak, pikirannya tuh gak sinkron gitu. Dia tuh, si Tuti itu singkat cerita tuh ya, nanya ke si Mbak Yuni tentang, ini kita di mana sih, ini kita di mana sih. Lah udah jelas-jelas dia lagi naik gunung ya kan, emang tadi kagak sadar berangkat perjalanan naik angkot apa segala macem ya kan. Nah udah tuh didiemin kan sama Mbak Yuni, kayak apaan sih lu, bercanda aja gitu. Nah udah pas udah ketemu malamnya di gunung itu sekitar jam-jam 9, jam 10 itu dia tuh masih ada sekitar pos 4 sampai pos 5 lah katanya. Nah di situ di Mbak Tuti ini tuh kelakuannya tuh aneh. Jadi Mbak Yuni itu kan satu tenda nih sama Mbak Tuti. Nah Mbak Yuni ini bilang sih ke Tuti ini, si Mbak Tuti ini, "Tut, lu mau makan nggak?" Terus dia tuh cuma nyengir doang guys, cuma nyengir doang gitu, kayak nggak gubris gitu loh omongannya Mbak Yuni gitu. Terus kata Mbak Yuni ngomong, "Ya udah kalau lu nggak mau makan, gue jalan nih," gitu. Ya udah gua ke depan nih gitu. Nah, akhirnya Mbak Yuni ke depan nih, makanlah dia, makan, katanya dia sih makan Indomie karena enak banget guys, kita malam-malam di gunung makan Indomie tuh kayaknya nikmat banget gitu. Lah iyalah, kita juga kalau di rumah ya malam-malam makan Indomie ya enak ya kan. Singkat cerita, pas Mbak Yuni masuk ke dalam tenda, dan Mbak Yuni itu ngedapatin Mbak Tuti lagi ngunyah makanan guys. Yang dimana Mbak Yuni ini kan bingung loh, kan bagian makanan semuanya ada di depan gitu kan. Oh mungkin dia ngumpetin makanan di tasnya gitu. Nah, terus Mbak Yuni ini ngomong deh tuh ke Mbak Tuti, kayak bercandain gitu, "Makan sendirian aja lu, gak bagi-bagi gitu kan, bagi kali gua gitu, minta dong cemilan lu gitu." Nah si Mbak Tuti ini tuh cuman kayak ngeliatin dengan tatapannya kayak mendelik, tapi tuh ketawa nyengir gitu. Terus dia tuh kayak ngasih sesuatu gitu, kayak nih gitu. Lah tanggepin lah nih sama Mbak Yuni. Dan kalian tahu gak sih guys, apa yang diambil sama Mbak Yuni pada saat itu dari tangannya Mbak Tuti? Dan ternyata Mbak Tuti itu makan kelabang guys, makan kelabang. Terus Mbak Yuni kan pas dikasih kayak gitu dia kaget dong, dia shock, terus langsung dia bilang, "Apa lu makan apa?" gitu. Pas dia nyengir, terus dia ketawa lebar, di dalamnya bener-bener itu kelabang lagi dikunyah sama dia. Dan di situ Mbak Yuni katanya langsung shock, terus dia tuh langsung nyamperin ke tenda tunangannya, terus dia bilang tuh Tuti tuh aneh gitu.
Dan akhirnya pada saat itu mereka tuh nggak jadi summit nih katanya, karena melihat dengan keadaan Mbak Tuti ini yang emang kayaknya ada nggak beres lah ibarat katanya, dan mereka lebih memutuskan untuk turun pada keesokan paginya. Selama di tenda itu Mbak Yuni nggak tidur sama sekali. Karena sedikit-sedikit tuh Mbak Tuti tuh bangun gitu dari tidurnya. Dikit-dikit tuh dia tuh melek, terus ketawa-tawa. Terus ya ada kecoa kan katanya gitu. Kecoa apa-apa gitu katanya. Lewat di dekat tendanya dia gitu, di dalam dekat tenda gini. Terus diambil, dimakan. Kayak ada gila-gilanya gitu kan ya. Kagak boleh banget ngeliat binatang lewat dia gitu. Terus udah gitu Mbak Yuni tuh di situ udah yang bener-bener takut, tapi posisinya Mbak Tuti ini nggak rese gitu loh. Jadi dia kayak sibuk aja sama dunia dia sendiri gitu kan. Nah, singkat cerita, mereka ini katanya mau turun itu sekitar jam 4 pagi. Dan Mbak Yuni ini nungguin dari jam 10 ke jam 4 pagi itu katanya lama banget. Yang dimana katanya tuh Mbak Yuni tuh udah bete banget kalau bisa melek, dia melek deh. Tapi dia ngerasa besok pagi harus turun dengan keadaan yang fit gitu loh, gimana caranya gitu kan. Singkat cerita, pagi lah nih ya ceritanya jam 4 dah. Pas pagi-pagi, Mbak Yuni ngelihat Kak Tuti ini tidur. Pules banget gitu. Dengan mulutnya yang berantakan. Mungkin dari semalam makannya yang kelabang, terus kecoa gitu, apa segala macam. Mulutnya tuh berantakan banget, ngeres lah ibarat katanya. Tapi Mbak Yuni di situ nggak berani kayak ngebersihin ataupun kayak ngebangunin. Tuh bersihin dulu gitu. Nggak, dia kayak diem aja gitu. Sampai Mbak Yuni tuh keluar tenda, terus dia tuh ngomong sama tunangannya, sama teman-teman yang lain, terus akhirnya temannya ngebangunin gitu si Tuti. Dan pada saat dibangunin, Kak Tuti ini atau Mbak Tuti ini sih katanya sih normal guys, jadi kayak pas dibangunin Tuti gitu. Terus dia tuh kayak gitu, terus dia bangun terus kayak ngerapihin mukanya dia gitu, kayak seolah-olah tuh gak terjadi apa-apa gitu loh semalam gitu. Nah, udah tuh ya dia bangun, terus dia turun ke bawah. Nah, pas sampai di pos 3 atau pos 2 gitu, pokoknya agak-agak lupa juga nih si Mbak Yuni, karena memang mungkin agak lama juga ini ya. Nah, si Mbak Tuti ini kayak dia tuh kayak berulah lagi gitu loh guys, yang dimana dia tuh ketawa sendiri-sendiri, terus dia tuh kayak ngomong, tapi tuh omongannya tuh nggak bisa dicerna sama sekali guys, sama sekali nggak bisa dicerna. Jadi dia kayak ngomong tapi dia tuh nggak tahu ngomong apa gitu loh. Nah ya udah didiemin aja nih sama teman-teman yang lain. Udahlah, nah singkat cerita sampailah di rumah. Dan si Tuti ini rumahnya tuh nggak jauh sama si Mbak Yuni ini. Kayak rumahnya Mbak Yuni misalnya, dia tuh di dalam lingkungan perumahan itu ya, ada blok A, B, C, D. Nah Mbak Yuni itu adanya di blok A, Mbak Tuti itu adanya di blok B, alias di belakangnya rumahnya dari Mbak Tuti ini. Pas udah pulang sampai di rumah, itu kan katanya kan siang. Nah pas sorenya, ibunya dari Mbak Tuti ini kayak teriak-teriak minta tolong kalau si Tuti ini katanya kesurupan. Dan ternyata benar guys, Mbak Tuti ini kesurupan. Dan kesurupan tuh suaranya berubah jadi suara cowok, kayak suara bapak-bapak gitu. Tapi ngomongnya tuh kayak ngomong Sunda dan nggak bisa ditranslate sama dia. Pokoknya Mbak ini cuma tahu bilang kayak gini doang. Kalau anak ini punya gua, tapi pakai bahasa Sunda. Anak ini punya gua dan dia bakal balik lagi ke gua. Si Mbak Tuti bilang kayak gitu. Nah terus tetangga yang lain kayak bingung gitu loh. Terus ditanya dari mana gitu kan. Emang habis pergi dari mana? Ceritakanlah kalau misalnya mereka itu habis pergi dari Gunung Salak. Tadinya mau naik gunung gitu kan. Nah singkat cerita, dibilang lah sama tetangga-tetangga dekat-dekat rumahnya gitu. Dia bilang udah cariin aja Pak Ustadz gitu kan. Nah sini nih anaknya ketempelan apalah segala macam kan, dicarikanlah Pak Ustadz. Nah pas Pak Ustadz datang biasa aja awalnya, tapi pas di kayak di rukia gitu, dia tuh kayak orang benar-benar kesurupan gitu loh. Tiba-tiba yang langsung terus diem, pingsan, terus muntah gitu. Nah dipikir itu udah selesai gitu loh. Ternyata enggak guys. Setelah beberapa jam orang-orang ini udah pulang, udah tenang lagi, Mbak Tuti ini berulang lagi guys. Yang dimana Mbak Tuti ini tiba-tiba keluar dari kamarnya lewat pintu belakang, diikuti sama ibunya, terus diliatin kan sama ibunya nih, Mbak Tuti mau ngapain gitu kan, anak lo mau ngapain. Dan ternyata Mbak Tuti makan tikus guys.
Mbak Tuti ini makan tikus. Jadi kayak ibunya tuh bingung loh, apa sih itu? Terus pas ibunya tarik bajunya sambil pukul tangannya, maksudnya tuh nangkis gitu, maksudnya anaknya tuh biar jangan makan itu gitu. Tapi ibunya tuh malah dilihat, dicekek sampai ibunya dibilang kayak gini, gak usah ikut campur urusan gua, katanya. Gua lapar, gua pengen makan. Tapi suaranya lagi-lagi tuh cowok gitu. Sampai singkat cerita akhirnya ibu bapaknya Mbak Tuti ini bawa orang pinter ibarat katanya itu dari daerah Kalimantan katanya untuk melihat keadaannya Mbak Tuti ini. Ternyata guys, Mbak Tuti itu sukmanya itu ada di sana. Jadi dia tuh tukeran sukma, bukan tukeran sukma sih, maksudnya sukmanya tuh tertukar sama jin yang ada di sana. Jadi pada saat dia naik gunung itu dia katanya kan satu dalam keadaan haid, kedua kondisinya tidak fit, ketiga dia tuh kayak lagi banyak pikiran, keempat dia tuh dalam keadaan yang bengong gitu loh guys, kayak melamun gitu, mungkin ada masalah yang memang tidak diceritakan sama Mbak Tuti gitu kan. Nah setelah pas diri dia kosong ini guys, nah jin itu masuk mengambil alih semua yang ada di dalam tubuhnya Mbak Tuti, sampai sukma dari Mbak Tuti ini itu berhamburan, bukan berhambur sih, kayak dibuang dan tertinggal lah di gunung itu, tapi nggak tahu di pos mana dan di pos keberapa katanya. Dan jin yang ada di tubuh Mbak Tuti itu usianya udah ratusan tahun guys, yang dimana lebih galak daripada yang ngobatin. Dan jalan satu-satunya ya harus menerimain kondisi keadaan Mbak Tuti pada saat itu, karena memang posisinya udah telat banget buat diambil, karena memang si jinnya ini udah kayak apa ya, kayak memeluk, kasarnya tuh udah kayak memeluk diri Mbak Tuti lah gitu, sampai Mbak Tuti ini benar-benar tidak mempunyai sukma lah ibarat kata di dirinya itu. Dan sampai sekarang katanya Mbak Yuni ini, si Mbak Tuti itu masih dengan Mbak Tuti yang dia lihat, tapi dengan versi suara laki-laki. Tapi kalau sekarang itu lebih kayak ke apa ya, lebih bisa berbaur, tapi ya memang bukan dia gitu loh guys, ngerti nggak? Kayak bukan Mbak Tuti gitu loh, bukan Mbak Tuti sosok perempuan, tapi melainkan sosok jin laki-laki yang emang umurnya udah ratusan tahun, yang emang menempati tubuhnya Mbak Tuti pada saat ini. Dan beliau pun sampai sekarang itu belum menikah guys, karena memang ya beliau tuh kayak cowok, suaranya tuh cowok gitu. Dan singkat cerita ya guys, Mbak Tuti ini tuh tiap hari ibunya kasih makan makanan yang nggak matang, karena Mbak Tuti ini nggak bisa makan makanan yang nggak matang. Jadi ibunya tuh kalau beli misalnya ati ampela ayam yang masih mentah, ikan yang masih mentah, terus kayak ayam yang masih mentah gitu. Jadi emang definisi makanan mentah. Dan dia nggak makan sayur ya, lagi-lagi dia nggak makan sayur, karena mana ada jin yang bisa makan sayur, vegetarian itu nggak ada guys. Pokoknya semuanya tuh serba mentah. Dan tiap malam ibunya ini dimimpiin sosok jin, sosok laki-laki, jadi badannya tuh gede, tinggi, berbulu, tingginya tuh tinggi banget, berbulu, terus bulunya tuh udah sebagian putih-putih gitu, ada abu-abunya, terus mukanya tuh kayak muka-muka ini loh, muka-muka banteng, kalian tau kan muka-muka banteng, matanya merah, tanduknya tuh yang udah ngeringkol begini gitu. Dan itu tuh selalu tawa sambil ngeliatin ibunya. Dan selalu aja ya di mimpinya ibunya Mbak Tuti ini, sosok jin itu tuh selalu ada di kamarnya Mbak Tuti. Jadi tuh yang di mimpinya ibunya ya, Mbak Tuti ada di kasur lagi tidur, nah jinnya itu ada di depannya, kadang-kadang ada berdiri di belakangnya, tapi yang pasti tidak jauh dari si Mbak Tuti ini. Dan itu katanya tuh serem banget, matanya merah, mukanya tuh kayak bener-bener kayak banteng, terus tanduknya tuh yang emang bener-bener sampai kayak ngeringkol kayak gitu, badannya tuh gede, tinggi, berbulu, bulunya tuh sebagian udah pada putih-putih, mungkin memang udah ratusan tahun umurnya kan. Dan itu ibunya Mbak Tuti nyimpin itu dari semenjak Mbak Tuti pulang dari gunung sampai dengan saat ini guys. Dan yang parahnya lagi guys, kalau misalnya ibunya pernah mergokin Mbak Tuti ini lagi datang bulan lagi haid gitu ya,
Karena kan bagaimanapun juga dia tuh kodratnya perempuan gitu ya. Dia lagi haid, tapi tuh entah kenapa darah haidnya itu malah dimakanin sama dia sendiri gitu. Dan ibunya kan, kamarnya Mbak Tuti itu ada kaca ya di apa lemarinya. Dan ibunya ngelihat sosok jin itu di dalam kaca itu. Jadi ibunya itu di kaca nggak ngelihat Mbak Tuti, tapi ngelihat sosok jin ini. Jin ini yang emang lagi makanin darah menstruasinya Mbak Tuti. Oke guys, ya sampai deh guys ya kita ketemu sama ini kayak namanya kayak gitu. Makanya nih guys ya, buat kalian nih yang pengen banget nih cewek-cewek nih naik gunung, jangan cuman gaya-gayaan buat FOMO-FOMO aja. Jangan cuman yang emang lu pengen dapet sunset atau lu pengen dapet sunrise yang emang lu buat momen foto, lu bisa pajang apa segala macam buat keren-kerenan. Bukan. Sekali lagi, gunung itu bukan buat ajang keren-kerenan. Kalau lu cuman FOMO-FOMOan, udah deh. Lu nggak usah naik ke gunung, lu sekarang pakai aplikasi AI aja deh, ya kan? Ribet kayaknya kalau udah kayak gitu, bukan lagi lu yang rugi, tapi orang tua lu yang emang rugi banget, guys. Iya Allah, serem banget Mbak Tuti. Dan saya cukup sampai di sini juga cerita gue kali ini, dan gue bakal datang lagi dengan cerita-cerita berikutnya. Oh ya guys, buat kalian nih yang pengen ceritanya dibawain di acara gue ini, boleh langsung aja DM ke Instagram Maya Marissa itu aja udah, atau bisa juga kirim voice note kalian ke nomor WhatsApp yang memang nanti gue tulis di kolom deskripsi. Oke, gue Maya Marissa pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.